keberadaan sebuah masjid di tengah-tengah masyarakat sangatlah strategis. Selain sebagai tempat atau pusat ibadah bagi umat Islam, juga melahirkan peradaban sejak awal kehadiran Islam. Satu hal yang tidak bisa dipisahkan, bahwa sejarah tentang masjid adalah sebahagian dari sejarah berdirinya Islam itu sendiri. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Di sisi lain, keberadaan masjid-masjid bersejarah dengan bentuk arsitekturnya yang khas, anggun dan juga megah yang ditemukan di berbagai daerah. Hal ini menunjukkan suatu kekayaan dan kebudayaan yang dimiliki daerah tersebut. Kabupaten Asahan, salah satu dari kabupaten yang ada di Sumatera Utara, dengan ibu kotanya Kisaran, memiliki sebuah bangunan masjid yang indah dan megah, berada di Jalan Lintas Sumatera, tepatnya di Desa Sidomukti, Kecamatan Kisaran Barat, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara. Masjid indah dan megah ini diberi nama Masjid Agung Haji Ahmad Bakri. Tidak hanya menjadi kebanggaan bagi pemerintah Kabupaten Asahan, akan tetapi secara umum masyarakat Sumatera Utara yang melintas. Perjalanan sejarah atau proses berdirinya Masjid Agung Kisaran tidak menyimpan sejarah panjang terkait pembangunannya. Hal ini dikarenakan proses pembangunannya berbeda dengan masjid-masjid lainnya. Bangunan masjid yang berdiri di atas tanah seluas lebih kurang 4 hektar dibangun atas nama pribadi yang telah mewakafkan tanahnya. Sementara pemerintah daerah atau Pemda Asahan memberi nama Masjid Agung tersebut dengan sebutan Masjid Agung Haji Ahmad Bakri sebagai bentuk penghargaan kepada yang mewakafkan tanah untuk kemaslahatan umat. Ini masjid di bawah Pemkab Asahan, tepatnya Bupati. Jadi pembinanya langsung Pak Bupati. Penamaan itu merupakan ungkapan terima kasih karena Bakri menghibahkan tanahnya 20 hektar. Termasuk untuk masjid ini 5 hektar. Itu ada alun-alun kota, ada hutan kota. Itu yang dihibahkan. Sehingga kita BKM ketika itu Pak Bupati meminta izin ke keluarga Bakri agar ini dinamakan dengan Haji Ahmad Bakri. Seperti bantuan dari Amanah Bakri itu ada rutin diberikan ke masjid ini untuk imam dan guru-guru tahfiz kita, Bu. Masjid Agung ini dibangun pada tahun 2011 hingga 2015.
dengan dana sekitar 68 miliar rupiah yang berasal dari anggaran pendapatan belanja daerah APBD Kabupaten Asahan. Masjid dibangun menggunakan konsep dan nuansa Melayu dengan memadu padankan warna-warna yang menjadi ciri khas Kabupaten Asahan. Sekilas terlihat mirip dengan bangunan yang masuk dalam keajaiban dunia Taj Mahal, sehingga keunikannya menjadikan masjid ini sebagai salah satu lokasi objek wisata bagi masyarakat yang berkunjung ke Kabupaten Asahan. Kaligrafi tulisan-tulisan Arab yang ditemukan di dalam masjid. Allah berada di sebelah kanan dan Muhammad berada di sebelah kiri. Dibuat besar serta tinggi, membuat mihrab masjid terlihat begitu megah dan mengundang kekaguman masyarakat yang melihatnya. Khas itu Melayu, Bu. Macam ini ya, yang jendela ini tuh khas Melayu dia. Asahan kan Melayu. Tapi kalau yang figura ini, Bu, ini murni sumbangan dari keluarga Bakri. Oh, figura? Iya, ini yang apa ini? Yang apa namanya ini? Lempengan ini. Ini murni dari keluarga Bakri ditambah miniatur Ka'bah yang di depan. Itu finishingnya itu mereka yang menyiapkan. Bangunan masjid berdenah segi 4, sama halnya dengan bangunan masjid lainnya. Memiliki atap 2 tingkat dan pada atap tingkat kedua dibangun sebuah kubah besar yang dihiasi cincin berwarna kuning emas. Dan pada setiap penjuru masjid dibangun 4 buah menara yang berdiri megah. Selain itu, masjid berlantai 3 yang berdiri megah ini juga mampu menampung 6.000 jamaah, dan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat bahwa masjid dibuka 24 jam untuk masyarakat yang sedang menempuh perjalanan jauh. Ini kalau untuk ustadz-ustadz yang nasional memang membludak, Bu. Ini kan hanya 6.000 orang kapasitasnya, sehingga kita biasanya menggunakan tambahan videotron untuk bantuan di luar masjid, biasa begitu. Yang pasti Pol PP itu kan 24 jam, Bu. Ada pos itu 24 jam, jadi kita tidak tutup ini, siapa aja yang mau singgah, istirahat, apalagi nanti menjelang lebaran, itu biasanya rame itu yang selasar bawah ini, itu biasanya untuk istirahatnya anak-anak kecil yang mau kecapean di kendaraan, istirahat, itu memang kita siapkan. Bahkan untuk air minum mineral kita siapkan. Besarnya peranan sebuah masjid di masyarakat dibuktikan oleh sebuah ungkapan kepuasan dari masyarakat selaku pemanfaat terhadap pelayanan dan fasilitas yang dimiliki masjid, hingga mengundang masyarakat untuk kembali mengunjungi masjid tersebut. Bisa dikatakan ini adalah wisata religi untuk Asahan, berkunjung kemari, bahkan musafir-musafir singgah kemari. Makanya di bulan Ramadan itu kita siapkan takjil berbuka 100 paket. Khusus untuk itikaf itu kita siapkan juga 100 paket dari tanggal 21 Ramadan sampai akhir Ramadan. Bahkan masjid ini biasa digunakan arisan pengajian, majelis taklim untuk kegiatan pengajian. Bukan hanya Asahan, tapi juga dari Medan, bahkan ada beberapa kali dari Aceh Timur ya, pernah buat event kegiatan tabligh akbar di masjid kita ini. Jadi masjid ini mengelola 250 kegiatan pengajian. Ada Sabtu zuhur, Ahad zuhur, baru kajian tematik. Itu Jumat subuh sama Ahad subuh, dan disiapkan sarapan, Bu, sarapan pagi oleh BKM. Nah,
dan juga mengelola tahfiz anak-anak yang direkrut dari anak asahan dibiayai oleh pemerintah daerah. Masjid Agung Haji Ahmad Bakri tergolong masjid terbesar di wilayah Sumatera Utara. Memiliki berbagai fasilitas khususnya toilet dan tempat berwudu yang jumlahnya mencapai puluhan pada masing-masing kelompok wanita dan pria. Kebersihan dan kenyamanan merupakan hal terpenting yang diterapkan pihak pengelola. Hal ini merupakan faktor utama dalam melaksanakan ibadah sholat. Saya sini setiap pulang ke kampung, istilahnya mau ziarah, pasti saya singgah di sini. Nah, masjid ini dulunya belum ada, sekarang kan ada gini. Inilah kurasa yang pertama contoh masjid-masjid yang besar, dari Asahan terus mengikut sampai ke tebing. Jadi masjid itu yang pertama besar itu di sini sebetulnya. Ini masjid dulunya memang suatu kebanggaan sih kita, megah. Dulu belum ada ini saya. Setelah berapa tahun dibangun oleh kurasa Bupati Simatupang nggak salah itu. Nah, jadi adanya masjid megah kayak gini, saya sih ada sedikit kebanggaan. Istilahnya ketenangan kita kalau sholat di sini ada ketenangan gitu istilahnya. Tujuan kami kemari itu ya 3 kali lah ke masjid ini sholat, lewat kan. Ada yang ke tempat keluarga, masjid ini ya bersih. Alhamdulillah bersihnya, kamar mandinya bersih, keadaan dengannya ya kayak mana lah, Asahan lah, bangunannya bagus, fasilitasnya memuaskan lah, karpetnya bagus, lembut kayak di Madinah. Bagus, nyaman, ya pokoknya enak lah gitu salatnya. Kalau kebersihan ya terjamin lah gitu, enak lah gitu kita di dalamnya gitu. Fasilitas ambalnya bagus, nggak apa gitu, bagus lah. Kalau sama masjid yang lain ya jauh lah. Kalau ini kan kayak mana ya, kayak nyaman, bersih, fasilitasnya pun ya oke punya lah ya kalau dibilang kayak gitu ya kan, bersih atau apa gitu ya. Luasnya bangunan masjid yang terbuka 24 jam bagi masyarakat yang ingin melaksanakan ibadah sholat serta memanfaatkan fasilitas masjid. Hal ini tidak terlepas dari peran para tenaga kebersihan yang dikaryakan pengelola masjid dengan sistem penugasan aplusan atau bergantian. Selama Ramadan saya selama bekerja di sini sudah menjalani Ramadan sudah berapa tahun di sini. Cukup ramai, terutama pada saat jam berbuka. Karena Masjid Agung ini posisinya memang cukup strategis di jalan lintas. Jadi banyak kendaraan-kendaraan pengunjung-pengunjung yang memang di luar dari masyarakat kisaran. Terutama mereka pada saat mau berbuka jadi bisa ikut berbuka puasa di sini. Terus melanjutkan karena waktunya sangat dekat dengan sholat tarawih, mereka melanjutkan lagi dengan sholat tarawih di sini. Kalau selama ini saya bekerja di sini, lihat pengunjung yang datang ya masih dikategorikan ya masih biasa-biasa saja, Bu. Karena kalaupun ada yang membuang sampah sembarangan atau tidak menjaga kebersihan, kalau dilihat dari ini orang tua enggak ya, tapi kebanyakan anak-anak gitu. Anak-anak kalau saya lihat kalau anak-anak sih wajar. Namanya anak-anak gitu, buang sampah gitu atau gimana. Kalau dari ininya sih nggak begitu, masih tahap wajar saja gitu. Terutama memang kalau Sabtu Minggu rame nih Bu ya, ya kebersihan lah memang. Kita sudah pernah juga menghimbau pedagang jangan masuk ke dalam, tapi nanti kesannya kita membatasi rezeki orang. Jadi makanya kita ini ada 30 orang Bu, petugas kebersihan kita. Begitupun kadang-kadang kita kewalahan juga karena memang masyarakat kita memang belum
sadar betul. Boleh dikatakan baik lah Bu, baik. Hanya saja karena mereka singgah itu yang musafir kadang makan di ini yang depannya ada cakro itu Bu. Nah, itu memang khusus untuk musafir kita siapkan. Masjid Agung kebanggaan Pemda Asahan ini selain memiliki daya tarik di bagian dalamnya, di sisi luar bagian kiri masjid ditemukan beduk besar di mana kegunaannya untuk menginformasikan kepada masyarakat tentang waktu sholat telah tiba. Sebenarnya kita lebih mendekat kepada budaya kita, Bu. Itu kan budaya kita sebenarnya. Ya kan budaya. Jadi ada semacam khas tersendiri. Hampir semua masjid kita kan begitu, Bu. Sebelum masuk waktu, tanda masuknya itu adalah dengan memukul beduk. Maka kita buat beduk gitu. Nah, lebih kepada budaya kita, kultur kita yang menggunakan kentungan atau beduk kalau istilah. Karena dipakai kulit kan. Pengelola masjid secara bertahap membangun berbagai fasilitas pendukung lainnya, terkhusus menara masjid setinggi 99 meter yang peletakan batu pertamanya dilaksanakan pada Juni 2023. Peletakan batu pertama menara masjid ini bertujuan sebagai perwujudan dari visi misi pemerintah Kabupaten Asahan 2021 sampai 2026, yaitu masyarakat sejahtera yang religius, berkarakter, serta Asahan Go wisata. Sampai hari ini kita hanya rutin aja, Bu. Tapi yang mau ditambah itu menara yang tingginya 99 meter. Nanti situ ada ruang baca, ada tempat kafe kering untuk ini, sehingga itu akan diharapkan memberikan PAD kepada pemerintah Asahan. Karena ada lift naik ke atas itu diminta retribusi. Tapi 2025 baru direncanakan selesai. Ya. Keberadaan dan fungsi masjid lebih dari sekadar tempat sholat berjamaah. Namun masjid memiliki fungsi sebagai tempat pembinaan jamaah yang melahirkan terbentuknya satu kesatuan umat dengan landasan iman dan takwa. Masjid memiliki peran sentral dan strategis dalam kehidupan umat Islam dari masa ke masa dan merupakan lembaga pendidikan pertama di dunia Islam. Masjid juga merupakan community center bagi umat Islam selama agama masih berakar di hati umat. Dan masjid juga sebagai tempat integrasi dan reintegrasi umat Islam. Menjadi kewajiban bagi umat Islam untuk menjaga dan memakmurkan masjid, karena masjid yang sudah diwakafkan dan dibangun menjadi milik Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diamanahkan kepada umat Islam untuk memakmurkannya, karena masjid bukan milik per orang atau milik pengurusnya. Mengingat hal demikian, maka karakteristik hubungan masjid dengan jamaahnya serta umat harus senantiasa terjaga melalui kepedulian masjid terhadap lingkungannya. Masyarakat dan pemerintah Kabupaten Asahan menyadari betul akan hal tersebut, bahwa penghidupan manusia harus dimulai dari masjid. Karenanya masjid dapat difungsikan dan digabungkan dengan beberapa fungsi lainnya sebagai tempat ibadah, pelayanan kesehatan,
pusat kegiatan belajar mengajar, dan juga sebagai objek wisata religius. Di dalam kompleks Masjid Agung ditemukan beberapa komponen, yaitu bangunan utama gedung masjid, miniatur Ka'bah yang diberdayakan pelajar dan mahasiswa untuk melaksanakan program pendidikan manasik haji, serta dipergunakan masyarakat umum untuk melaksanakan praktek manasik yang akan berangkat menunaikan haji maupun umroh. Selain itu juga di area masjid dibangun Islamic Center, tempat puluhan tahfiz Quran memperdalam kajiannya tentang Al-Quran, penginapan tahfiz Quran, perpustakaan, serta perkantoran organisasi Islam. Tidak hanya digunakan sebagai tempat sholat, masjid juga menjadi sarana pembinaan masyarakat melalui berbagai kegiatan pembinaan dan pendidikan terkait aspek ekonomi melalui pengelolaan zakat, infak, dan sedekah. Lebih dari yang kita pikirkan. Seperti halnya di bulan Ramadan ini adalah waktu yang sangat tepat bagi umat Islam untuk memakmurkan masjid. Kalau fasilitasnya ya sungguh sangat-sangat bagus, sangat dikatakan lengkap lah. Dan ini seperti istilahnya hiasan-hiasan dindingnya ini kan udah nampak mewah gitu. Ya harapan saya ya kepada petugas-petugasnya ya harus dijaga dan ditingkatkan. Insya Allah kemari lagi kalau sholat. Kalau sholat tetap kemari harapannya. Ya. Kalau bisa ya gini terus gitu, ke depannya lebih bagus lagi lah. Harapannya ya ke depannya mungkin ya tetap seperti inilah gitu, tetap aman, kita enak untuk mengunjunginya, terus ya kayak mana lah, nyaman lah gitulah, enak. Kalau terawih belum pula, terawih rencana ada, tapi ya akhir-akhir bulan ini juga lah gitu. Berharap masyarakat bisa memanfaatkan masjid ini untuk kegiatan keagamaan, karena memang kita berharap fungsi masjid bukan hanya sebagai ibadah sholat ansih, tapi juga bisa meningkatkan pemahaman, apalagi masjid merupakan sentral kegiatan umat Islam, bukan hanya sekedar sisi ibadah tertentu, sholat puasa saja, tapi juga bisa menjadi tempat-tempat untuk berbagi informasi, bertukar budaya. Bahkan kita beberapa kali dapat tamu yang non-muslim, Bu. Ya, kunjung kemari gitu. Ya, kita fasilitasi, tapi kita minta mereka untuk pakai busana yang sopan lah. Semacam telekung lah dipakaikan kalau yang perempuan gitu. Kebetulan kemarin ada pertukaran pelajar di UNA dari Semarang, itu ada 10 orang mahasiswanya yang non-muslim. Dan mereka ingin belajar dengan keadaan masjid kita ini, ya kita fasilitasi. Karena memang kita menggunakan peraturan masuk kemari harus menggunakan busana muslim. Itu komitmen kita gitu. Di saat pembangunan Masjid Agung berlangsung, saat itu Pemda Asahan juga membangun taman kota serta alun-alun di kawasan Masjid Agung ini. Dengan harapan baik pemerintah dan masyarakat akan menerima manfaat dan keuntungan dari beberapa aspek, khususnya ekonomi.